Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi manajemen pembayaran berbasis web yang menggunakan jaringan lokal. Perlu dicatat sebelumnya bahwa web ini bisa digunakan untuk data pembayaran apapun selain WiFi. Tapi fitur-fitur yang sudah disediakan di sini tentunya sangat berguna untuk tipe jasa yang berlangganan. Oke, di sini kita sudah berada di layar login, di mana kita bisa melakukan login tentunya dengan masukkan username dan passwordnya. Tapi di sini saya belum melakukan registrasi ya, jadi belum bisa masuk karena kita akan coba untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini registrasi bisa diisi dengan username sesuai keinginan kalian semua. Untuk saya sebagai contoh akan mencoba menggunakan super admin Wowicom ya. Untuk passwordnya rahasia ya. Dan setelah diisi semua, tinggal kita pencet tambah akun. Dan akun berhasil tambahkan ke database-nya tentunya. Lalu kita bisa lakukan login menggunakan akun tadi yang sudah diregistrasi. Langsung saja. Dan berhasil masuk ya. Nah, di sini kita ada di tab dashboard utama, di mana ada berbagai macam info secara ringkas mengenai data pembayaran seperti total kas, total pelanggannya, total pending uangnya yang masih nunggak, atau total hutang, kerugian, dan juga pelanggan yang nunggak. Di sini masih kosong karena belum saya tambahkan pelanggannya, di mana kita bisa menambahkan antara di tab tambah data atau langsung saja di data baru. Kita coba menambahkan satu terlebih dahulu, oke? Sini kita coba masukkan nama pelanggannya. Sebagai contoh, saya masukkan saja Wowicom. Dan untuk bulan Agustus. Untuk nominal bayar sebagai contoh, saya masukkan saja 150.000 ya. Dan status pembayarannya di sini kita bisa lihat ada hutang atau nunggak, lunas, dan juga pending. Kita coba tulis di lunas lebih dahulu. Dan tentunya ada bukti pembayaran. Namun ini opsional ya, jadi bisa dikosongkan juga. Kita coba simpan dulu. Dan di sini untuk riwayat anggotanya terlihat kalau sudah lunas untuk bulan Agustus. Nah, di sini kalau kita pencet lihat semua pelanggan akan terdisplay di sini, dan ini terlihat data yang baru saja kita masukkan, Wowicom lunas untuk bulan terbaru dan sebelumnya. Nah, di sini kita juga bisa memfilter antara pelanggan mana yang akan terdisplay, seperti hanya pelanggan yang lunas tentunya karena ini lunas, atau pelanggan yang nunggak saja. Di sini tidak ada karena pelanggannya belum kita masukkan yang menunggak. Kita akan coba membuat pelanggan kedua untuk contoh pelanggan yang nunggak. Oke, kita coba saja masukkan Wowicom 2 ya. Dan bulan kita juga akan coba fitur untuk bulan pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya, karena sekarang itu terdatanya bulan Agustus di kalender. Jika kita masukkannya di sini bulan Januari, server atau webnya itu akan memunculkan data pembayarannya itu dari Januari ke Agustus. Dianggapnya berlangganan dari Januari sampai Agustus per bulan dengan nominal bayar yang sama. Kita coba masukin aja 500, 150 ya. Dan di sini hutang atau nunggak. Dan bukti pembayarannya kita kosongin dulu saja. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, di sini terlihat bahwa di riwayat anggotanya terdata dari Januari
Dan ini bisa juga diganti per bulannya, tentunya dengan statusnya juga, apakah hanya di bulan-bulan tertentu saja yang masih belum terbayar atau bagaimana. Sini kita kosongkan dulu saja, dan di Agustusnya kita coba. Sama formulirnya seperti tadi, hanya di sini ada nominal bayar, kita harus isi juga 150. Dan kita coba di sini kita ganti menjadi lunas untuk bulan Agustus ini ya. Ketika kita simpan data di sini akan menjadi hijau, berarti lunas hanya untuk yang bulan Agustusnya saja. Yang lainnya masih kita harus isi secara manual untuk datanya agar terdaftar ya. Dan kalau kita kembali ke dashboard, di sini kita coba lihat semua pelanggan, ada 2 yang terdaftar. Dan salah satunya nunggak, salah satunya lunas. Kalau kita pencet yang lihat pelanggan nunggak, hanya yang berstatus nunggak atau hutang saja yang akan muncul. Sini juga ada aksi kalau kita ingin mengedit datanya yang tadi, seperti saat kita memasukkan datanya, sama persis. Dan untuk dashboard hanya seperti itu. Oh, tentu saja, tapi ada ekspor laporan PDF di mana tadi pelanggan yang sudah terdata bisa kita menggunakan PDF untuk diolah lebih lanjut tentunya ya. Dengan ada periodenya juga. Ditambah data sama seperti saat memencet ini tombol data baru, persis. Jadi kalian bisa memilih untuk menambah data menggunakan tombol yang mana. Oke. Di riwayat data masuk di sini hanya akan terlihat aksi-aksi kita sebelumnya, seperti saya membuat 3 atau melakukan pengeditannya, 3 pengeditan saat saya memasukkan Wowicom, saat memasukkan Wowicom 2 yang menunggak, dan juga Wowicom 2 saat Agustus yang saya buat lunas. Kita coba hapus salah satu. Kita hapus yang ini Wowicom yang lunas. Oke. Dan di riwayat juga pasti akan terdata kalau Wowicom 2 terdelete. Wowicom 1, sorry. Dan terakhir ada tab untuk tambah akun. Di sini sama seperti registrasi, namun bedanya di sini bisa diakses saat sudah login. Tentunya persis, hanya masukkan username, password, dan konfirmasi ulang password. Atau jika sudah punya akun, kita bisa lakukan login saja langsung dari sini. Dan tentunya akan langsung login sini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan web manajemen pembayaran ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.